Jumpa lagi bersama saya Abdullah, yang paling ganteng dan paling jujur di dunia. Saya akan berbagi pengalaman terburuk saya. Pengalaman terburuk saya kena tipu oleh GPY ya. Jadi, buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat kawan-kawan, janganlah Anda tergiur dan tergoda oleh orang yang menawarkan hadiah secara cuma-cuma, ya, menawarkan hadiah gratis. Akan tetapi Anda disuruh membayar pajaknya, menyuruh membayar ongkos kirimnya, maka jangan mau ya. Itu adalah penipuan ya. Saya sudah kena tipu yang namanya GPY ya, atau kepada orang-orang yang aku kaya raya membeli motor secara murah ya. Jadi pada saat itu saya ditawari motor listrik ya. Motor listrik dengan harga 500.000. Katanya bayar di tempat. Jadi ketika itu ada pihak JNE. Pihak JNE ini juga penipu ya, salah satu ya, pihak JNE penipu juga ini. Jadi pihak JNE memoto motor listrik terus dikirim ke saya. Ini motor Bapak yang mau akan dikirim. Akan tetapi Bapak harus membayar biaya koperasi motor. Seperti itu. Biaya koperasi motornya 500.000. Saya berpikir, ini motor harganya 500.000, bayar di tempat. Kenapa saya harus mentransfer 500.000 biaya koperasi? Awalnya saya membayar ongkos kirim 100.000. Oke lah, saya kirim biaya 100.000 ongkos kirim. Akan tetapi ada lagi biaya tambahan lagi, biaya koperasi. Disitulah saya berpikir, udah gak beres ini. Yang namanya bayar di tempat, ya bayar di tempat. Terus saya sudah bilang sama pihak JNE, udah kirim aja, nanti saya bayar di tempat. Gak bisa Pak, katanya harus bayar koperasi dulu, seperti itu 500.000 baru dikirim. Kalau misalnya ada motor ada kerusakan seperti itu, nanti bisa diganti seperti itu. Dan saya berpikir, wah ini penipuan nih. Saya tidak melanjutkan lagi, dan saya juga sudah hangus ongkos kirim motor itu. Sampai sekarang motor nggak pernah dikirim, dibatalkan seperti itu. Bukan hanya motor listrik, saya juga pernah juga ditawarkan HP sama pihak GPY ya, HP. Jadi saya ini dikasih hadiah HP gratis, cuman syaratnya cuma biaya ongkos kirim doang. Saya berpikir kepada si pemilik orang kaya ini, yang mengaku orang kaya, yang mau mengasih saya HP hadiah, saya SMS dan berkata, Bapak bisa ngasih HP kepada saya puluhan juta, akan tetapi kenapa Bapak nggak sanggup untuk membayar ongkos kirim HP kepada saya? Dan saya berkata demikian. Apa dia jawab? Saya hanya sanggupnya segini, nggak bisa ngasih lagi ongkos kirim. Otak saya nggak bisa nerima. Masa dia mau berbagi hadiah kepada orang miskin seperti saya, ngasih HP dengan harga puluhan juta, akan tetapi dia tidak mampu untuk membayar ongkos kirimnya. Coba, kalau Anda memang benar-benar orang kaya ya, pihak GPY, alamat sudah jelas, nomor HP sudah jelas, udah kirim aja, Anda bayarin ongkos kirim. Jadi yang menerima HP kita itu, kita tinggal menerima aja orang lain itu, jadi gak perlu bayar ongkos kirim segala macam. Ini penipuan yang kedua ya. Tadi motor listrik, yang penipuan yang pertama. Sekarang penipuan yang kedua tentang HP, harus bayar ongkos kirimnya. Seperti itu, ini penipuan, jangan ya. Nah, ini yang ketiga nih, uang. Katanya kita
mendapatkan uang, selamat Anda mendapatkan uang 100 juta. Tapi dengan syarat Anda harus membayar pajak. Seperti itu. Pajaknya berapa coba? Biasanya sampai 3 jutaan, 2 jutaan pajaknya. Bahkan 5 jutaan. Seperti itu. Dan saya kirim SMS kepada yang mengaku-ngaku orang kaya GPY. Anda mau ngasih uang kepada saya 100 juta, akan tetapi Anda suruh saya mentransfer ke rekening Anda selama 3 juta, sebesar 3 juta, 5 juta. Uangnya aja belum saya terima, kayak mana saya mau bayar pajak? Coba. Kita harus berpikir, kalau kita mendapatkan uang 100 juta, belum kita terima uangnya, jangan bayar pajak. Saya bilang, itu penipuan. Oke lah kalau kita mendapatkan uang 100 juta ya, sudah ada di tangan kita. Kita barulah boleh bayar pajak, seperti itu. Jadi, buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat kawan-kawan, inilah pengalaman saya, pengalaman terburuk saya tentang kena tipu ya. Tentang masalah sepeda listrik kena tipu, jual beli online, tentang masalah HP yang ngasih hadiah, seperti itu. Ngasih uang juga ya. Buat ibu-ibu dan bapak-bapak, saya sarankan lagi, jangan percaya kepada GPY yang ngasih-ngasih hadiah secara gratis. Jangan percaya, itu mayoritas penipuan ya. Kenapa saya bisa tahu? Orang saya korbannya kok yang kena tipu. Ya jelas tahu. Seperti itu. Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa tonton videoku sampai habis biar gak salah paham.